Pagi itu, suasana terminal desa terasa sibuk. Rina berdiri dengan koper kecil di tangan. Sesekali melirik ke arah suami dan anaknya yang berdiri beberapa langkah darinya. Amel, putri kecilnya yang baru berusia 5 tahun, memeluk kakinya erat-erat. "Bu, jangan pergi." Amel gak mau jauh dari ibu. Rengek Amel, air matanya mengalir deras. Rina berlutut, memeluk Amel dengan hati yang berat. "Amel sayang, ibu pergi supaya kita bisa hidup lebih baik. Kamu harus nurut sama ayah, ya?" Katanya sambil berusaha menahan tangis. Benny, suaminya, hanya berdiri diam, wajahnya menyiratkan kekhawatiran. "Rin, kau yakin dengan ini? Kalau ada cara lain, aku rela kerja lebih keras," ujarnya. Suaranya berat menahan emosi. Rina menggeleng, "Kita sudah mencoba segalanya, Ben. Aku janji, ini hanya 2 tahun. Setelah itu, kita akan hidup lebih baik." Ketika bus tiba, Rina naik dengan hati yang remuk. Dari jendela, ia melihat Amel masih menangis di pelukan Benny. Saat bus mulai bergerak, Rina menyadari bahwa perpisahan ini adalah awal dari pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 6 bulan pertama di rumah keluarga Karim adalah hari-hari yang penuh kerja keras. Rina harus membersihkan rumah mewah itu dari pagi hingga malam. Namun, meski lelah, ia merasa lega karena gajinya dikirimkan tepat waktu ke keluarga di Indonesia. Tuan Karim, majikan pria, awalnya terlihat seperti pria baik-baik. Ia sering memuji kerja keras Rina, bahkan memberikan hadiah kecil seperti scarf atau parfum. Rina merasa itu hanya bentuk penghargaan, tapi lama-kelamaan, tatapan Karim mulai membuatnya tidak nyaman. "Rina, kamu cantik sekali kalau pakai scarf ini," ujar Karim suatu hari. Rina hanya tersenyum kaku, merasa risih tapi tak berani menolak. Di negara asing ini, ia tak punya siapa-siapa untuk mengadu. Malam itu, ketika istri Karim sedang pergi keluar kota, segalanya berubah. Karim memanggil Rina ke ruang kerja dengan alasan ingin minum teh. Ketika Rina datang, Karim mengunci pintu. "Apa yang Tuan lakukan?" tanya Rina. Suaranya gemetar. "Rina, kau tahu aku sudah lama memperhatikanmu. Jangan melawan, ini hanya antara kita berdua," kata Karim, mendekat dengan tatapan yang membuat Rina ketakutan. Rina mencoba melawan, tapi kekuatan Karim jauh lebih besar. Malam itu meninggalkan luka yang tak terlihat, tapi menghantui setiap detik hidupnya. Setelah 2 tahun bekerja, Rina akhirnya pulang. Tapi perjalanan pulang itu terasa berat. Di kursinya, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 1 tahun duduk di pangkuannya. Anak itu tertidur dengan damai, sementara hati Rina bergemuruh dengan ketakutan. Ketika sampai di terminal, Benny dan Amel sudah menunggu. Rina tersenyum melihat Amel yang kini lebih besar. Tapi senyum itu pudar ketika tatapan Benny jatuh pada anak yang dibawanya. "Siapa dia, Rin?" tanya Benny dengan nada dingin. Rina mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terasa tercekik di tenggorokan. "Ben, aku akan cerita nanti di rumah," katanya pelan. Di rumah, suasana berubah tegang. Benny terus memandang Adam, bocah kecil itu, dengan tatapan penuh kecurigaan. "Jangan bilang ini, anak majikanmu," ujar Benny dengan nada tinggi. Rina mengangguk, air mata membasahi wajahnya. Ia menceritakan semuanya. Malam itu, rasa takutnya, dan bagaimana ia tak punya pilihan. Tapi penjelasan itu hanya membuat Benny semakin marah. "Aku tidak percaya ini. Aku tidak akan membesarkan anak orang lain." "Rina!" teriaknya. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Benny menghindari Rina, bahkan memilih tidur di ruang tamu. Rina berusaha melakukan yang terbaik, merawat Adam dan memastikan Amel tidak terpengaruh oleh masalah mereka. Tapi desa kecil tempat mereka tinggal mulai bergosip. Tetangga bertanya-tanya tentang anak laki-laki itu, dan desas-desus mulai menyebar. Kasihan Benny, istrinya pulang bawa anak majikan. "Coba lihat, anak itu tidak mirip sama sekali dengan mereka," bisik seorang tetangga. Rina hanya bisa menunduk saat mendengar bisikan-bisikan itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Amel bertanya polos, "Bu, kenapa ayah nggak suka sama Adam? Dia kan adik aku." Rina memeluk Amel erat-erat.
Maafkan ibu, Amel. Ibu nggak pernah ingin ini terjadi, katanya sambil menangis. Meskipun semua orang menjauhi mereka, Amel perlahan menunjukkan kasih sayang pada Adam. Setiap kali Adam menangis, Amel akan menggendongnya atau memberikan mainannya. Bu, kalau ayah nggak mau jadi ayahnya Adam, aku bisa jadi kakaknya, ujar Amel suatu hari. Kata-kata itu membuat Rina merasa ada harapan. Rina mulai bangkit perlahan. Ia menjahit pakaian untuk tetangga demi menambah penghasilan, sambil tetap merawat kedua anaknya. Meski dihantui rasa bersalah, ia mencoba memberikan kasih sayang yang cukup untuk Amel dan Adam. Beberapa bulan kemudian, Benny kembali ke rumah setelah berminggu-minggu menghilang. Ia berdiri di luar rumah, mengamati dari jendela bagaimana Rina menyuapi Amel dan Adam. Ketika Rina melihat Benny, ia langsung berdiri, wajahnya penuh harapan. Benny, aku tahu aku salah, tapi aku mohon, jangan tinggalkan kami lagi, katanya dengan suara bergetar. Benny menatap Adam dengan tatapan rumit. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga kerinduan pada keluarga kecilnya. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, Rin. Tapi aku akan mencoba, demi Amel. Dan, mungkin demi anak itu juga." Rina menangis. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena secercah harapan yang mulai muncul di tengah kehancuran. Kembalinya Benny ke rumah adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Namun, bukan berarti segalanya menjadi mudah. Hubungan Rina dan Benny masih dipenuhi ketegangan. Setiap malam, ada keheningan yang memekik di antara mereka. Benny berusaha menerima Adam, tapi seringkali ia terlihat menghindar. Adam, yang semakin besar, mulai menyadari sikap dingin Benny. Suatu hari, saat bermain di halaman, Adam dengan polos bertanya pada Amel, "Kenapa ayah nggak pernah gendong aku, Kak?" Amel hanya terdiam. Ia tahu jawabannya, tapi ia tak ingin menyakiti hati adiknya. "Mungkin ayah capek. Nanti, kalau kamu pintar, ayah pasti mau main sama kamu," jawabnya, mencoba menghibur Adam. Sementara itu, Rina merasa terjepit di antara cinta untuk keluarganya dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Benny, pria itu hanya menjawab singkat atau menghindar. "Apa kau benar-benar ingin memperbaiki ini?" tanya Rina suatu malam. Benny menatapnya dengan tajam. "Aku di sini hanya karena Amel. Jangan berharap aku bisa melupakan semua ini dengan mudah." Hati Rina kembali remuk, tapi ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Ketika semuanya mulai tampak sedikit membaik, bayangan masa lalu kembali menghantui. Karim, majikan Rina, menghubungi Rina melalui media sosial. Ia mengancam akan datang ke Indonesia untuk menjemput Adam. "Aku tak bisa biarkan anakku tumbuh jauh dariku," tulis Karim di pesan itu. Rina panik. Ia tahu Karim bukan hanya sekadar mengancam. Ia adalah pria yang memiliki kekuasaan, dan apapun bisa ia lakukan. Rina mencoba menyembunyikan hal ini dari Benny, tapi ketakutannya mulai terlihat. Benny, meskipun masih marah, mulai menyadari ada yang salah. "Apa yang kau sembunyikan sekarang, Rina?" tanyanya dengan nada curiga. Rina akhirnya menceritakan ancaman Karim. Mendengar nama pria itu, Benny meledak. "Dia sudah menghancurkan hidup kita sekali. Dan sekarang dia ingin lebih? Tidak akan." Untuk pertama kalinya, Benny menunjukkan sisi protektifnya terhadap Adam. Meski belum sepenuhnya bisa menerima anak itu, ia tahu bahwa Adam adalah bagian dari keluarga mereka sekarang, dan ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti anak itu. Karim benar-benar datang ke Indonesia. Ia mendatangi rumah mereka dengan membawa pengacara, menuntut hak asuh atas Adam. "Kau tak punya hak atas anak ini," teriak Benny, berdiri di depan pintu rumah mereka seperti perisai. "Dia darah dagingku, dan aku punya hak untuk membesarkannya," balas Karim dengan nada dingin. Pertengkaran itu menarik perhatian tetangga. Orang-orang mulai berkerumun, memperhatikan dengan bisik-bisik. Rina berdiri di belakang Benny, menggenggam tangan Amel dan Adam erat-erat. Hatinya hancur melihat keluarganya terancam. "Aku tidak peduli dengan darah siapa dia,"
teriak Benny akhirnya. Adam adalah anakku sekarang. Pergi dari sini sebelum aku buat kau menyesal. Kata-kata itu membuat Rina menangis. Untuk pertama kalinya, Benny mengakui Adam sebagai anaknya, meskipun itu dilakukan dalam kemarahan. Karim akhirnya pergi, tapi ia meninggalkan ancaman. Ini belum selesai. Rina, kau tahu aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Benny mulai membaik. Meskipun Benny masih merasa sulit melupakan masa lalu, ia mulai melihat Adam dengan cara yang berbeda. Anak itu tidak bersalah, dan melihat senyum Adam setiap pagi perlahan mencairkan hatinya. Amel juga semakin dekat dengan Adam, dan mereka sering bermain bersama. Keceriaan anak-anak itu menjadi penghiburan bagi Rina, yang masih berjuang melawan rasa bersalahnya. Suatu hari, Benny membawa Adam pergi memancing. Itu adalah pertama kalinya ia menghabiskan waktu sendirian dengan anak itu. Adam, kau tahu siapa aku? Tanya Benny, mencoba menahan emosinya. Adam mengangguk. Ayah. Kak Amel bilang ayah itu superhero aku. Jawabnya polos. Kata-kata itu membuat Benny tertegun. Ia menyadari bahwa cinta seorang anak tidak membutuhkan darah atau hubungan biologis. Itu adalah momen di mana ia benar-benar menerima Adam sebagai bagian dari keluarganya. Setahun kemudian, keluarga itu mulai hidup lebih damai. Karim tidak lagi mengganggu mereka, dan Rina memutuskan untuk fokus pada usaha kecilnya menjahit pakaian. Benny, yang sebelumnya hanya bekerja serabutan, kini memiliki pekerjaan tetap di sebuah pabrik. Meskipun sederhana, mereka merasa cukup. Di suatu malam yang tenang, Rina duduk di samping Benny di teras rumah. Terima kasih, Ben, karena kau tidak menyerah pada kami, katanya lirih. Benny hanya tersenyum tipis. Aku masih belajar, Rin. Tapi aku tahu satu hal, keluarga adalah segalanya. Di dalam rumah, suara tawa Adam dan Amel mengisi udara malam. Mereka bermain kejar-kejaran, tanpa beban, tanpa rasa sakit. Rina tahu bahwa luka di hati mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu bahwa cinta, meskipun tidak sempurna, dapat menyembuhkan. Adam, yang dulu menjadi simbol dari malam kelam, kini menjadi sumber kebahagiaan. Dan Benny, yang pernah begitu marah, kini menjadi sosok ayah yang penuh kasih. Mereka tidak lagi keluarga yang sempurna, tapi mereka adalah keluarga yang utuh.